Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sesi presentasi selanjutnya, yaitu tentang aplikasi-aplikasi pada Apache Kafka. Di sini saya mencoba untuk membawa sebuah contoh kecil berupa kasus, yaitu sensor monitoring with Kafka. Eh, Asumsi saya, teman-teman sudah tahu mengenai konsep-konsep apa yang terjadi di dalam Apache Kafka, seperti broker, consumer, producer, topik, dan lain sebagainya. Jika teman-teman masih ada sesuatu yang belum jelas tentang konsep tersebut, saya sarankan untuk kembali lagi ke materi-materi sebelumnya yang disajikan oleh teman-teman saya. Oke, untuk kasus ini saya coba membawa sebuah simple aplikasi, yaitu sensor monitoring dengan Kafka sebagai servisnya. Di sini saya juga menggunakan konsep-konsep yang sama seperti kemarin, yaitu producer consumer. Oke, ilustrasinya seperti ini. Jadi, misalkan kita memasang sensor di beberapa titik. Misal ada sensor keamanan, sensor cahaya, sensor suhu, atau sensor lainnya. Kemudian sensor-sensor tersebut akan mengeluarkan log seiring berjalannya waktu, dan log tersebut akan disimpan, akan dikirimkan ke dalam sebuah web service, di mana web service ini berlaku sebagai produser, yaitu yang akan mengirimkan log datanya lagi ke Kafka. Tentunya produser ini sudah subscribe topik tertentu ya di dalam arsitektur Kafka, sehingga nanti akan di listen atau didengarkan oleh sebuah consumer. Di sini consumernya sebagai dashboard analitik untuk sensor tersebut. Jadi ilustrasi gampangnya seperti itu. Ada beberapa sensor, di mana sensor itu akan melakukan post data dengan metode post request, HTTP protokol post request. Dia akan mengirimkan log sini, kemudian ditangkap oleh sebuah web service. Web service ini berlaku sebagai produser. Saya mungkin di sini teman-teman ada yang bingung, kenapa nggak langsung ke Kafka sekalian setiap sensornya? Karena asumsinya bagi saya seperti ini. Karena ini sensor kan biasanya mini komputer, yaitu bisa Arduino atau Raspberry Pi. Jadi di mana komputer mini tersebut mempunyai keterbatasan spesifikasi kan. Jadi saya rasa tidak ingin memberatkan sensor-sensor tersebut demi kelancaran hidupnya. Sebenarnya bisa aja langsung ke sini. Cuman di sini saya buat lewat sini dulu agar terakumulasi di sini baru di-subscribe-kan ke arsitektur Kafka-nya. Kemudian akan di-listen oleh dashboard analitik. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, untuk tools-nya yang saya gunakan dalam simple project ini, yaitu ada beberapa. Sudah jelas Kafka dan Zookeeper-nya harus punya ya, karena ini core utamanya. Kemudian untuk semuanya bahasa pemrogramannya saya gunakan Python. Semuanya saya menggunakan Python, baik untuk di sensornya sendiri maupun web service-nya, bahkan di dashboard analitiknya saya juga menggunakan Python. Nah, untuk web service sebagai konsumernya saya menggunakan Flux Framework, yaitu mini framework dari Python yang bisa dibuat untuk sebagai web service dengan dukungan library Flash RESTful. Jadi codingnya lebih mudah. Dan untuk dashboardnya saya menggunakan simple matplotlib ya. Jadi akan menampilkan chart-chart seperti itu hanya dengan metode dengan library matplotlib. Kira-kira seperti itu. Dan cara menjalankannya gimana? Tentu saja kita harus menjalankan Zookeeper service-nya dulu. Kemudian Kafka service-nya dulu. Ketika dua ini sudah running, kita bisa membuat topik tertentu. Kita harus membuat topik, habis itu
kita running web service-nya dulu. Kita asumsikan web service-nya itu udah standby sebelum sensor itu melakukan logging ke dalam produser tersebut. Kalau produsernya sudah siap, baru kita running sensornya. Kemudian terakhir yaitu running consumernya, yaitu untuk dashboardnya itu sendiri. Oke. Mungkin sekarang lebih baiknya kita melihat demonya dulu. Oke, saya coba praktekkan. Itu langkah pertama adalah run Zookeeper service. Jadi kita harus membuka command line untuk merunning Zookeeper-nya. Untuk cara ngerunnya saya sudah membuat semacam node untuk merun service tersebut. Kita tunggu setelah Zookeeper-nya running. Sepertinya sudah. Langkah selanjutnya yaitu merunning Kafka service-nya. Sama untuk runningnya juga kita harus menemukan command line. Bentar, oke. Kita running Kafka-nya dengan sintak Kafka server start dengan config-config yang sudah saya atur. Oke, saya rasa server Kafka-nya sudah running. Langkah selanjutnya yaitu membuat topik. Untuk semua Kafka di sini eksekusinya harus menggunakan command line, belum ada yang berbasis GUI, jadi saya menggunakan node biar saya tidak mencatat-catat lagi. Nah, untuk membuat topik kita harus mengeksekusi script Kafka topics dengan Zookeeper service-nya di running di port berapa, kemudian dengan flag topik, strip topik ini kita beri nama topiknya. Misal namanya sensor. Created topic sensor. Jadi topiknya sudah berhasil kita buat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus running web service-nya. Untuk running web service-nya sama menggunakan command line. Mungkin sebelum di running web service-nya saya jelaskan dulu untuk codingannya. Jadi di sini saya punya folder sensor di mana sensor ini merupakan sensor-sensor yang terdata dalam aplikasi saya, yaitu ada sensor 1, 2, dan 3. Dan sensor-sensor ini hanya karena untuk sebagai pembelajaran untuk istilahnya mendapatkan intuisi bagaimana cara membangun arsitektur Kafka dengan sensor ini tersebut. Jadi ini bukan real sensor yang mengeluarkan data ya. Jadi saya buat sederhana mungkin, yaitu kelas sensor, di mana sensor ini ada name dan sensor tersebut akan mengeluarkan value dari random integer dari minus 6 sampai 8. Begitu pula kedua dan ketiganya. Dan untuk merunning tiga sensor tersebut kan harus merun kayak Python sensor1.py semuanya kan. Jadi akan kebanyakan konsol seperti ini. Jadi untuk itu saya buat script pembantu yaitu run sensor.py, di mana script ini akan membuat instance dari sensor-sensor tersebut dan kita
kita postkan value-value-nya ini ke dalam web service-nya. Web service-nya akan running di localhost port 5000, yaitu flat server tadi yang berfungsi sebagai consumer. Nah, setelah itu dia akan melakukan post request ke dalam base URL tersebut, yaitu fast request tersebut dengan parameter JSON setiap 2 detiknya. Di sini saya buat setiap 2 detiknya. Dan untuk produsernya itu, yaitu Flash frameworknya itu, kita membuat Flash simple sederhana dengan Flash RESTful sebagai API actionnya, API pertukaran datanya, yaitu dengan metode post. Karena tadi membuat akan mengirim post request ke dalam sini, jadi kita harus tangkap post itu tersebut, kemudian akan dibuat payload itu data yang menampung dari sensor tersebut, kemudian akan diproduce. Produce ini merupakan library dari Kafka client, di library PY Kafka dengan fungsi dengan kelas Kafka client. Library ini free, teman-teman bisa menggunakannya kapanpun. Oke, setelah itu untuk dashboardnya sendiri sama, hanya sintak matplotlib sederhana yang akan melooping data-data tersebut tiap 2 detiknya juga, karena kan dia juga mengirimnya 2 detik, jadi saya sesuaikan dengan sini 2 detik. Oke, kembali lagi, kita harus running produsernya ya, web service-nya. Oke, saya coba running web service-nya. Saya running web service-nya Python producer service.py, dan saya, karena ini style saya gunakan nama topiknya tuh di sini sebagai parameter di dalam komandanya. Tadi kan parameternya saya buat topiknya sensor, jadi kita sesuaikan dengan sensor. Oke, web server sudah running. Sekarang kita runningkan sensornya. Untuk running sensornya dia harus menggunakan command line juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, sebelum saya eksekusi Python run sensor.py, saya ingin membuka satu jendela lagi, yaitu untuk dashboardnya itu. Ini hanya ancang-ancang saja, biar nanti ketika sensornya di running, kita bisa menampilkan langsung dengan dashboardnya itu. Oke, kita running. Nah, sensornya sudah melakukan log seperti ini kan. Ini udah ditangkap oleh web service-nya, dan sekarang kita jalankan dashboardnya. Nah, ini dashboardnya sudah jalan. Mungkin agak aneh bentuknya, tapi ini cuma sebagai simulasi aja. Dia akan bergerak setiap 2 detik. Nah, di sini ada sensor suhu, ketinggian, kelembaban. Dan ini menggunakan konsep Kafka ya. Jadi produser consumer juga, di mana sensor tersebut lewat web service akan berperan sebagai produser
untuk mengirim data log-lognya dia, kemudian akan ditangkap oleh matplotlibnya itu untuk membuat chart seperti ini ya. Nilainya sendiri akan random ya, bukan sensor asli, bukan log sensor asli, jadi nilainya akan random. Ini hanya untuk ya simulasi saja lah, agar teman-teman mendapat intuisinya. Oke, kita cukupkan dulu, lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, saya close sensornya biar tidak terlalu menumpuk datanya di Kafka. Nah, tadi sudah, sekarang mungkin teman-teman bertanya, korelasinya dengan mata kuliah kita apa? Korelasinya dengan analisis big data apa? Jadi kalau pendapat saya ya, itu kan log sensor, di mana log sensor itu akan berjalan setiap detiknya atau setiap 2 detiknya kan. Jadi lama kelamaan kan akan menumpuk dan itu akan uh, mem- apa apa menjadi salah satu aspek dalam big data yang 4V itu, yaitu dengan volume. Semakin bertambahnya volume itu akan menjadi sebuah big data. Dan analisisnya di mana? Analisisnya kalau menurut saya data sensor ini manfaatnya ketika kita punya histori sensor ini, eh, keuntungannya kita bisa membuat model prediksi ya, model machine learning atau AI untuk penanggulangan misalkan bencana alam. Tentunya sensor-sensor ini harus dipasang di titik-titik yang rawan terjadi bencana alam. Jadi orang-orang data science atau ML engineer bisa membuat model untuk memprediksi bencana-bencana tersebut. Dan manfaatnya di masyarakat, kita bisa mempelajari polanya, pola sensor tersebut, kemudian dibuat sebuah model prediksinya dan dibuat sistem semisal kayak early warning. Jadi kita membuat sistem early warning untuk masyarakat tersebut agar siap siaga, tentunya sudah bersinergi dengan beberapa aspek juga ya, kayak dinas sosial atau apa. Jadi untuk penanggulangan bencananya bisa lebih maksimal lagi. Sudah ada early warningnya, masyarakat juga udah teredukasi ketika ketika ada bencana itu dia harus ngapain dan lain sebagainya. Oke. Dan sudah berakhir sesi kasus Kafka kita ini tentang sensor monitoring. Mungkin yang ingin saya tambahkan yaitu challenge-nya, yaitu itu kan log sensor kan banyak sekali ya. Jadi dan seiring tambahnya waktu akan semakin membengkak, dan challenge-nya yaitu untuk saat ini saya belum bisa mengintegrasikannya, yaitu untuk berkomunikasi langsung dengan Hadoop HDFS. Jadi log sensor tersebut karena nantinya akan dibuat model prediksi, tentunya kan harus disimpan ke dalam sebuah storage kan. Jadi saya rasa HDFS pilihan yang tepat untuk dapat menampung data-data log tersebut. Mungkin seperti itu dulu. Semoga teman-teman bisa mendapat intuisi tentang pemanfaatan Kafka ini dalam sebuah kasus. Uh, Mungkin banyak teman-teman juga ingin bertanya sesuatu, cuman lihat nantilah, kalau memungkinkan teman-teman ini bisa ditanyakan di kolom komentar di channel yang mengupload video ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya Winarto Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.